puter dari produk solusi. Nah, mengapa kok harus produk solusi? Itu mungkin yang Anda tanyakan. Ya. Kenapa kok harus produk solusi? Jawabannya adalah ada 3 hal. Mengapa kita memutar uang dari produk solusi, dan ini akan kita pelajari nanti. Ya. 3 kelebihan produk solusi, Bapak Ibu. Yang pertama, produk solusi itu mudah dijual. Produk solusi kayak apa sih Mas Arli? Produk solusi itu gini loh. Produk solusi adalah produk yang merupakan solusi dari sebuah masalah spesifik. Ingat, sebuah masalah spesifik. Masalah spesifik itu adalah masalah ya yang tidak umum, spesifik. Sepeda motor, BBM-nya boros, starternya susah. Nah, saya bikin klinos untuk membersihkan mesin di dalam kendaraan yang bisa dipakai harian, kemudian bisa mengatasi masalah-masalah spesifik dari sepeda motor tersebut. Bisa dipakai juga untuk mobil, baik bensin maupun solar. Nah, itu produk solusi. Nah, untuk membuat produk seperti ini, yang kedua, kelebihannya adalah modalnya kecil. Karena modal awal saya waktu itu cuma 900.000 untuk produksi, kemudian saya habiskan, ya toh, saya habiskan dan putar lagi jadi produk lagi, habiskan lagi, putar lagi jadi produk lagi, habiskan lagi, dan seterusnya. Jadi nggak perlu minjem bank, nggak perlu investor, nggak perlu dodos-dodos tabungan Anda gitu, nggak perlu narik tabungan hajinya gitu, nggak perlu puluhan juta, ya modal kecil saja bisa. Nah, yang ketiga kelebihannya adalah produk solusi ini untungnya besar. Kenapa saya milih produk solusi itu alasannya yang paling tepat adalah nomor 3 ini, yang paling saya butuhkan. Yaitu untungnya besar, marginnya tebal. Kalau kita jualannya beras, Bapak Ibu, nggak bisa diputar untungnya itu jadi modal. Kenapa? Beras 1 kilo misalnya 15.000 misalnya. Ambil untung paling 500 rupiah. Bukan saya menyepelekan keuntungan yang tipis ya, tidak. Tetapi tidak tepat untuk saya. Kenapa? 500 ini kalau tak putar jadi modal nggak bisa. Terlalu kecil. Gitu. Nah, produk solusi, kalau modalnya 15.000, untungnya bisa 45.000. Itu kelebihan dari produk solusi. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Kenapa kok produk solusi? Contoh-contohnya apa Mas? Nanti setelah acara ini Anda akan punya produk solusi, akan punya ide produk solusi. Nanti kita akan praktek ya, praktek memikirkan produk solusi. Ya. Masalahnya Mas, kalau kita jualan produk solusi, oke untungnya besar. Oke modalnya bisa kecil, tapi yang jadi problem Mas. Sing dadi problem gigi. Yang pertama Mas, aku nek mau bikin produk solusi lah bikin opo nggak ada ide. Betul Bapak Ibu? Siapa di sini yang merasa tidak punya ide silakan komen. Nggak usah khawatir. Selesai acara ini, insya Allah Anda akan punya ide. Oke. Wah ada juga Mas, aku nek nggak punya ide nggak juga. Saya ini masalahnya adalah kebanyakan ide. Dari dulu saya pengen ide A, ide B, ide C, ide C segala macam saking banyaknya jadi saya nggak action. Pengen bisnis Mas, bisnis ini koyo iki bagus gitu ya. Waduh, kebanyakan ide. Siapa yang punya masalah kebanyakan ide? Malam hari ini saya ajak Anda praktek ya. Yang nggak punya ide, malam hari ini kita praktek supaya Anda punya ide. Yang Anda kebanyakan ide, kita praktek supaya idenya itu bisa dipilih, bisa diaplikasikan. Punya ide dari 10 tahun lalu sampai sekarang, gitu. Nggak pernah diaplikasikan, percuma. Tapi malam hari ini Anda akan punya ide yang besok bisa Anda aplikasikan jadi produk spesifik. Mantap, mantap. Tapi janji ya semuanya praktek loh ya. Janji praktek ya malam ini ya. Oke. Yang ketiga. Oke Mas, aku kalau sudah punya idenya nih pas nih API, bagus. Lah terus cara bikinnya gimana? Aku nggak punya formulanya loh. Oh, oke. Kalau nggak tahu formulanya, kabar baiknya malam hari ini saya kasih tunjuk di mana tempat-tempat saya cari formula gratis yang bisa
Anda aplikasikan jadi produk spesifik, bisa langsung jual besok. Oke? Kalau nggak tahu cara bikinnya, saya tunjukkan di mana tempat formula gratisnya. Anda tinggal copy, tinggal tiru, tinggal pelajari, tonton videonya. Gratis. Mas, aku nggak tahu cara mulainya dari mana. Udah dapat formulanya nih mas. Lah terus aku bingung ya harus ngapain sekarang. Nah, kabar baiknya lagi, ini empat masalah Anda ini malam hari ini akan kita selesaikan sama-sama ya. Yang nggak tahu mulainya dari mana, tadi udah dapat resep, nggak tahu mulainya dari mana, saya akan berikan urutannya. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, ketiga apa, sampai bisnis saya miliaran. Semua sudah saya rangkum, saya tinggal kasih ke Anda semua. Cocok Bapak Ibu? Cocok Bapak Ibu? Oke, kita akan mulai ya. Nah, sebelum kita mulai, lu mindset yang tepat. Kenapa? Malam hari ini yang kita pakai adalah kreativitas. Kreativitas itu bersumber dari otak, dari pikiran kita. Maka kita perlukan pikiran kita. Bagi teman-teman yang masih punya problem, yang masih mikirkan sesuatu, tinggalkan dulu sejenak pikirannya. Kita konsentrasi dari praktek ini. Setuju ya? Yang teman-teman harus wajib banget pakai kertas dan bolpen. Tunjukkan tuh kertas dan bolpennya mana? Wajib nih. Kenapa kok wajib? Saya nggak tanggung jawab karena jarang sekali murid-murid saya tanpa kertas dan bolpen bisa menata pikirannya. Ini saya ajarkan sebuah teknik yang saya pakai bertahun-tahun. Sudah puluhan tahun saya pakai, saya tularkan sama Anda, jurusnya pakai kertas dan bolpen saja. Yang ketiga, jangan mikir gimana-gimana dulu. Ikuti saja satu persatu supaya bisa maksimal. Pakai notet bisa, coach bisa. Yang penting bisa nulis di lembaran kosong. Jelas ya? Sudah ada kertas sama bolpen, kita nanti akan mulai. Oke? Nah, saya tak ini saya skin dulu. Sudah siap semuanya? Oke, kalau siap, sekarang konsentrasinya tidak ke layar, tapi ke kertas dan bolpennya. Ingat ya, jangan mikir gimana-gimana. Nanti jualnya gimana coach? Nanti Mas Arli, nanti perizinannya bagaimana? Itu pikiran overthinking nanti. Nanti. Wong idenya aja belum ketemu kok. Udah mikir yang lain-lain. Pikir itu satu-satu. Jelas ya. Kalau sudah siap, kita akan buka 3, 2, 1. Saya buka. Nah, baik Bapak Ibu sekarang, silakan lihat kertas dan bolpennya. Ya, silakan tulis dulu angka 1 sampai 10 ke bawah. Saya tunggu. Angka 1 sampai 10 ke bawah. Ikuti saja apa yang saya omongkan, ikuti saja. Angka 1 sampai 10 ke bawah. Baik, jika sudah, perlahan-lahan silakan tulis nama benda di sekitar Anda atau benda-benda yang bisa Anda ingat. Apapun itu. 10 aja. 1 sampai 10 tadi benda-benda ditulis dulu. Yuk. Ini cara saya mengelola otak yang sudah saya lakukan sudah puluhan tahun. Lebih dari 10 tahun kok. Ya. Udah 20 tahun ini ya. Oke. Tulis nama benda di sekitar Anda. Sudah semua? Fokus saja nama benda apapun. Ya. Nggak usah mikir yang lain-lain, pikirin aja benda. Bolpen, kertas, itu benda semua. Oke, yes. Tulis saja. 10. Ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah sekarang perlahan-lahan, ikuti perlahan-lahan. Nah, setiap benda itu pasti punya masalah. Jadi sekarang silakan Anda tulis satu masalah dari benda tersebut.
Misalnya, sepatu bendanya, strip kotor. Sepatu, masalahnya adalah kotor, berarti sepatu strip kotor. Contoh pertama. Silakan Anda teruskan ke bawah. Sampai 10 masalah ini terpenuhi. Sepatu, masalahnya kotor. Yang sudah boleh Anda sharing, yang sudah boleh Anda sharing. Yang sudah boleh sharing di komen. Silakan. Yang sudah sharing di komen. Tadi contoh sepatu kotor, oke, Anda sudah nulis apa? Satu aja. Berikan di komentar satu saja. Silakan komen. Sepatu kotor, apalagi? Yuk komen yuk. Ya sudah. Kursi debu, oke? Kompor, kompornya belum. Meja terlalu kecil, oke? Botol bocor, wastafel mampet, tas rusak, kipas angin mampet. Obat gatel nggak manjur, tas awet, meja pecah. Bantal kursi kotor, kipas angin kotor. Baik. Minyak wangi nyengat, tas rusak resleting, HP panas. Oke, ya. Nah, oke. Ya, baik. Kita sudah berlatih membuat satu masalah. Oke, sekarang saya akan challenge Anda untuk lebih lagi, yaitu membuat masalah kedua dari benda tersebut. Silakan konsentrasi lagi ke kertasnya, dan kemudian tulis masalah keduanya. Kalau sepatu, masalah pertamanya adalah kotor, koma, bau. Sepatu, strip, kotor, koma, bau. Oke, ya, jadi ada dua masalah di sepatu. Yang kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Challenge-nya tambah satu masalah untuk setiap benda. Yuk, saya tunggu. Ya, saya tunggu. Yang sudah boleh komen. Sekarang komennya adalah satu benda, dua masalah. Oke, nah, ini Sahal ini dah. Gelas pecah, koma retak. Kacamata kelupas, koma patah. Oke, apa lagi? Kursi, debu, strip, bau. Furniture mahal, strip rusak. Laptop lama, strip rusak. Tisu cepat habis, kurang satu. Kamar mandi bau, licin. Oke. Piring malas cuci, gampang jatuh. Oke. Malas cuci itu masalah Anda sendiri, itu bukan masalahnya piring. Pewangi laundry cepat habis, mahal. Oke. Lantai kotor berdebu, siap. Apalagi? Ya. Oke, sudah bisa. Gampang Bapak Ibu menulis problem? Karena ini modalnya sebetulnya. Ini modalnya. Nah, baik. Sekarang latihan yang kedua. Sudah semua ya? 10 benda, masing-masing dua masalah. Sudah semua? Sudah semua? Ada yang belum? Oh, yang belum Pak Bayu. Silakan dilanjut Pak Bayu. Sudah? Sudah? Oke. Yang belum dilanjut dulu. Oke, saya tunggu. Habis ini challenge yang kedua. Nah, sudah ya? Ibu Eka belum. Oke. Sepatu kotor bau. Iya, tadi itu saya contoh saya jangan dipakai. Gitu. Oke, kita lanjut lah. Kita lanjut ya, siap ya. Silakan dibalik kertasnya, pakai lembaran baru. Nah, oke, sudah jangan konsen ke HP, konsennya ke kertas. Sekarang Bapak Ibu, Anda tulis kembali 1 sampai 10 ke bawah. Diulang seperti tadi 1 sampai 10 dulu. Silakan. 1 sampai 10. Tulis dulu, kita latihan. 1 sampai 10 ke bawah. Kalau tadi kita sudah mengenali benda-benda di sekitar kita. Kali ini cukup sederhana. Kali ini yang kita kenali bukan benda, melainkan adalah aktivitas. Sekali lagi saya ulang, aktivitas. Silakan tulis 10 aktivitas
di dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita ingat, apa yang bisa kita lihat. Aktivitas. Contoh, tidur itu aktivitas ya. Oke, silakan tulis lagi ke bawah 10 aktivitas saya tunggu. Aktivitas. Apapun bisa jadi aktivitas. Yuk, tulis aktivitasnya. Menulis 10 aktivitas. Contoh, tidur. Contoh lagi, mengendarai motor. Contoh lagi, cuci piring. Itu aktivitas ya. Oke. Yang sudah silakan komen sudah, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang saya challenge Anda untuk melihat lagi, memikirkan masalah apa yang ada di dalam aktivitas tersebut. Saya kasih contoh. Aktivitasnya adalah tidur, masalahnya gelisah. Oke, masalahnya adalah gelisah. Tidur, gelisah. Kalau gelisah kan jadi nggak bisa tidur. Oke, Arwan Ibrahim, tisu cepat habis. Itu bukan aktivitas, ya. Itu benda. Saya bicarakan aktivitas. Yuk kita konsen. Bapak Ibu konsen. Aktivitasnya apa? Masalahnya apa? Di sebelahnya ditulis. Tidur. Aktivitasnya, masalahnya adalah gelisah. Berarti tidur strip gelisah. Nah ini, beresin rumah strip capek. Kerja strip lambat. Jualan online strip pikiran. Masak strip keasinan. Jogging strip sakit kaki. Oke. Ya boleh apapun ya. Apapun. Makan nggak ada nafsu makan, makan kebanyakan, makan KB, duduk pegel, nyetir mogok, tidur apa, mandi malas, ya. Mengendarai motor macet, belajar susah, main game. Ya. Jadi masalah apa yang ditimbulkan dari aktivitas itu? Masalah apa yang terdapat ketika kita melakukan aktivitas tersebut? Oke, yang berikutnya, challenge yang terakhir adalah silakan Anda tulis masalah yang kedua dari setiap aktivitas tersebut. Contoh, tidur. Masalahnya gelisah, koma, ngorok. Ngorok itu adalah masalahnya orang tidur. Oke. Silakan sekarang ditulis. Lanjutkan lagi kreativitas Anda. Lanjutkan lagi kreativitas Anda. Aktivitasnya apa? Masalahnya apa? Koma apa? Duduk, pegel, koma, capek. Apalagi menyisir rambut gugur, koma apa? Belum ada ya. Sikat kamar mandi capek, koma susah. Bersihin kamar mandi tidak bersih, koma apa? Belum komplit. Sapu lantai kotor, koma capek. Kerja, koma lemot, koma capek. Traveling jauh, koma cari waktu. Oke, masak, koma gerah, koma kena minyak. Wah ini bagus ya. Sales, koma jualan, koma tidak laku. Nah ini salah nih. Bentar. Mana tadi? Sholat bolong, koma mikir utang, koma cari duit. Nah ini bukan aktivitas dan masalah ini ya. Sholat sholat itu aktivitas, masalahnya adalah bolong gitu ya. Masalahnya adalah bolong. Jangan masalah Anda ya, masalah aktivitas itu. Ya. Oke, seringkali kita terlalu memikirkan masalah kita, jadi curhat nanti. Cuci baju kurang bersih, noda bandel. Nah ini bener nih, Bu Nanis nih. Ya, oke. Bangun pagi, koma males, koma dingin. Oke, sarapan, koma males masak, koma nggak enak. Oke,
Itu udah benar ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saya pengen tanya sama Anda. Kita sudah punya 20 masalah di dalam satu lembar. Berarti kalau 2 lembar kita kita seperti ini, jadi Anda harusnya total punya 40 problem yang Anda tulis. Betul? Yang sudah punya lebih dari 25 problem, silakan komen. Saya sudah 25. Lebih dari 25, silakan komen. Lebih dari 25, hitung sih. Sudah 25, sudah 25, oke. Sudah ya? Yang belum 25. Ya, Pak. Yang sudah 40, komen saya 40. Yang belum 25, komen belum 25. Saya ambil cek dulu ya. Yang belum 25 sambil diteruskan, sambil saya cek. Ya. Minimal 25. Oke. Minimal 25. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, belum 25. Yang belum sampai 10, masalah siapa? Yakin saya, kalau belum sampai 10 pasti Anda tidak konsentrasi. Pasti Anda tidak konsen. Yang belum sampai 10. Atau mungkin nggak nyatet. Oke, kita lanjut ya. 30, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, modal saya Bapak Ibu dari dulu sampai sekarang, modal saya adalah kreativitas dalam menemukan masalah-masalah spesifik. Sekali lagi Bapak Ibu, modal saya adalah menemukan masalah-masalah spesifik ini tadi. Itu tadi semua saya tulis masalah spesifik. Nah sekarang silahkan Anda tandai, Anda garis bawahi boleh, dicentang boleh, dilingkari juga boleh. Masalah-masalah yang solusinya adalah produk. Yuk silakan ditengok lagi masalahnya, dibaca lagi. Yuk bersabar yuk, kita konsentrasi sejenak. Kita centang, kita garis bawah dulu masalah-masalah yang solusi dari masalah itu bisa berupa produk. Silakan. Tidak semua masalah solusinya produk Bapak Ibu. Tapi dari 40 masalah, ada sebagian masalah yang solusinya adalah produk dan kita akan fokuskan ke situ. Jadi kunci dari mencari ide. Contohnya, contohnya tadi masalahnya, aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah tidur. Masalah dari tidur, gelisah. Solusinya adalah produk pillow spray, tak semprot di bantal, ketika kita hirup, ya kita jadi nggak gelisah sehingga tidurnya bisa lelap. Oh, itu contohnya Bu Nur Azizah ya. Contohnya adalah benda, sepeda motor. Motornya, starternya susah. Solusinya adalah produk pembersih piston sehingga starternya jadi gampang melunturkan kerak-kerak di dalam mesin. Itu produk spesifik. Dan itu produk saya semuanya. Aktivitas menyusui. Ibu-ibu menyusui. Solusinya adalah produk pelancar ASI. Waduh, ini juga produk saya. Jelas Bapak Ibu, saya punya banyak produk. Produk saya produk solusi semua. Oke. Jelas sampai sini? Baik, sekarang silakan sharing. Silakan tulis. Anda dapat berapa ide masalah yang solusinya adalah produk? Silakan komen. Anda dapat berapa? Ya, komen. 2, oke. Ada berapa? Dapat berapa? Cuman 5, oke. Tidak apa-apa. 7, oke. 14, 1. Baik.
Kalau Anda punya 40 masalah tadi, paling minim Anda akan punya 3 yang solusinya adalah produk. Jelas sampai sini? Masalahnya banyak, tapi yang bisa jadi produk cuma 3 Bapak Ibu. Oke, kita cuma cari 3 Bapak Ibu. 3 itu, 1 nanti kita cari formulanya, yang 2 cadangan. Sekali lagi, kalau kita punya 3, yang 1 adalah kita cari formulanya, yang 2 cadangan. Kalau 1 kita cari-cari formula nggak ketemu, masih ada ide kedua dan ketiga. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Begitulah cara saya menemukan ide dan kemudian mencari sebuah ide yang bisa jadi produk. Dan kita fokuskan satu, fokus itu satu. Jelas? Oke. Masalah saya sering kemeng. Waduh, itu kan masalah Anda, Ibu. Jangan mikir masalah kita saja. Pikirkan masalah aktivitas, oke. Nah, baik. Di sini Bapak Ibu, siapa dari Anda yang sudah mulai tercerahkan? Tadinya nggak punya ide, sekarang jadi punya ide. Siapa? Komen. Saya. Yang tadinya nggak punya ide, sekarang punya ide. Komen. Saya. Oke. Nah, oke. Clear ya? Baik Bapak Ibu sekalian. Dari apa yang sudah saya bagikan pada malam hari ini, nanti silakan Anda teruskan. Tidak terbatas dari saya yang berikan punya 10 gitu, enggak ya. Nanti dijabarkan lagi lebih luas. Ya, bendanya ditambah lagi, masalahnya ditambah lagi. Teruskan lagi sampai 100. Nanti kita ketemu 1 dari 100 ide. Oh, berarti idenya paling bagus. Oke. Nah, saya kan sharing, ada seorang yang pernah ikut pelatihan saya, yaitu bisnis coaching angkatan kelima. Usianya pada saat itu 60-an tahun, saat ini usianya sudah 70 tahun.